Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tema 2, subtema 2. Sekarang kita berada di pembelajaran 3 ya. Kemarin kita sudah di pembelajaran 2 membahas tentang penyakit asma. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Untuk memanfaatkan waktu, silahkan simak materi berikut. Oke, kita ada di pembelajaran 3. Nah, ini buku yang Ustadz gunakan adalah buku dari Kemendikbud. Ada di halaman, silahkan dibuka halamannya, ada di halaman 66 berarti ya, halaman 66. Oke, kita mulai. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kemarin kita sudah pelajari tentang tanggung jawab ya. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Ini itu yang dimaksud dengan kodrati ya. Kodrati di sini diartikan melekat bersama kelahiran manusia. Ketika kita lahir, kita sudah memiliki hak dan kewajiban ini. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah uraian berikut. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang kewajiban, hari ini kita akan bahas tentang hak dan kemarin kita sudah bahas tentang tanggung jawab. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hak dan kewajiban. Oke, apa itu hak? Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat, nah ini hak sebagai warga masyarakat ya. Jadi hak warga masyarakat adalah suatu yang mutlak menjadi milik seorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, apa aja bentuknya? Bentuknya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Ini hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Nah, jadi lingkungan bersih itu adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Kemudian hidup tenang dan damai. Kemudian bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Kemudian berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir, mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah hak sebagai warga masyarakat. Ada beberapa ya. Kemudian kita cari tahu apa itu kewajiban sebagai warga masyarakat. Sebelumnya kita cari tahu apa itu arti dari kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Jadi, kewajiban masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Nih, kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ini sangat berkaitan erat ya antara hak dan kewajiban tadi. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau mau aman ya kita sendiri yang menjaga ketenangan dan ketertibannya. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong dan musyawarah warga masyarakat setempat. Selanjutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kemudian membantu tetangga yang terkena musibah, ini jadi kewajiban kita ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ya, kita bukan cuman memiliki hak. Tadi yang di hak disebutkan salah satunya adalah ini Ustaz contohkan ya, menikmati lingkungan yang bersih. Nah, perhatikan ini. Yang poin C di hak, ini hak kita sebagai warga masyarakat. Hak itu sesuatu yang bisa kita dapatkan ya, sesuatu yang bisa kita dapatkan itu disebut hak. Menikmati lingkungan bersih. Nah, ini kan haknya. Selain kita berhak untuk menikmati lingkungan bersih, kita sebenarnya juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi ini sangat berkaitan erat. Kalau lingkungan kita yang kotor, nah itu berarti tanggung jawab kita untuk membersihkan, bukan kita hanya menuntut untuk lingkungan yang bersih. Nah, tapi kita sendiri membuang sampahnya sembarangan. Nah, berarti ini tidak sesuai antara hak dan kewajibannya. Jadi harus imbang ya. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, kita harus mengerjakan sesuatu. Nah, kita harus mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan tadi. Itu adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Jadi dapat kita tarik kesimpulan hak. Nah, ini kalau menurut Ustadz pengertian hak itu adalah sesuatu yang bisa kita peroleh. Sesuatu yang bisa kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu, kata kuncinya yang harus kita kerjakan. Nah, kalau hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga dapat dipahami untuk pengertian hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke poinnya. Kita akan membahas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam. Jenis ekonomi ada dua. Yang pertama jenis ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Kita akan memperdalam dulu jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri dulu. Apa aja jenis ekonomi yang dikelola sendiri? Yang pertama adalah usaha pertanian. Contohnya pertanian ya, dikelola sendiri. Kemudian ada usaha perdagangan. Nah, yang pertanian tadi di Indonesia sangat banyak ya lahan pertanian karena itu negara kita kemarin kan disebut juga dengan negara agraris ya, karena memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Kemudian usaha perdagangan ini contohnya seperti toko dan lain-lain ya. Ini ada warung, toko kelontong dan lain-lain. Kemudian ada usaha jasa. Nah, apa itu usaha jasa? Usaha jasa ini adalah usaha contohnya fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Dia tidak menjual barang, tapi dia memberikan jasanya. Dia memberikan lebih ke tenaganya ya, seperti potong rambut ini, bengkel. Nah, kemudian ada ojek juga termasuk usaha jasa ya. Dia memberikan jasanya, bukan hanya menjual barang seperti itu, tapi dia lebih ke memberikan jasa. Itu adalah usaha jasa. Kemudian ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, di Banjarbaru kita punya usaha industri kecil ini
Purun ya. Nah, salah satu contohnya ada di Kampung Purun. Nanti bisa kalau jalan-jalan ke sana. Kalau ada waktu bisa untuk jalan-jalan ke sana. Industri kecil, industri rumahan ya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Sekarang, usaha kita akan perdalam lagi usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, kenapa jadi dia harus berkelompok dalam bidang usahanya? Mari kita cari tahu. Yang pertama adalah firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Dua sekutu ini kelompok ya, atau dua orang seperti itu. Sekurang-kurangnya dua orang. Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Jadi dia saling kenal. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Jadi keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung bersama-sama. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Jadi firma ini biasanya bergeraknya di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Itu firma. Kemudian yang lainnya adalah persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ini atau disebut juga CV, biasanya dikenal dengan CV, didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Jadi ada dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor. Nah, apa itu investor dan pengelola CV? Jadi ada investor dan pengelola CV. Investor itu berarti dia yang ngasih modal. Nah, yang pengelola dia berperan sebagai yang mengelola, dia yang menjalankan ya, seperti itu. Yang menjalankan usahanya. Kemudian sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Jadi dia cuma kasih uang aja, dia cuma kasih modal aja. Nah, usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Jadi dia bisa dikembangkan dari firma ya. Jadi dari firma bisa ditambah lagi menjadi CV, bisa ditingkatkan lagi menjadi CV ya, di upgrade seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan perseroan terbatas atau PT atau PT ya bisa. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen ya. Keuntungan dari saham itu disebut dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, saham dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, saham tadi bisa lagi dijual ya, dia dalam bentuk seperti lembaran seperti itu, bisa dijual di pasar modal. Kemudian badan usaha milik negara atau disingkat BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Jadi BUMN itu adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebagiannya itu dimiliki oleh negara. Nah, jadi ini adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum dan PT dan perseroan terbatas tadi ya. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital. Nah, contohnya seperti Pertamina, Garuda seperti itu ya. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD, merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Nah, selain BUMN ada juga BUMD. Modalnya biasanya dimiliki oleh daerah. Contohnya adalah PDAM, perusahaan daerah air minum. Apa saja tujuan dari pendirian BUMD? Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu ya, ada dua nih tujuannya.
Kemudian selanjutnya adalah koperasi. Nah, apa itu koperasi? Koperasi ini kalau kita lihat dari katanya, dia diambil dari bahasa Inggris sepertinya ya, cooperation atau kerjasama. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah, nah ini pengertiannya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini pengertiannya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dia asasnya kekeluargaan. Nah, bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama. Jadi usahanya dilaksanakan secara bersama dengan dasar kekeluargaan. Nah, jadi secara kekeluargaan. Walaupun maksud kekeluargaan di sini bukan berarti hanya ini bukan keluarga kita, bukan dari keluarga kita berarti dia nggak boleh ikut, bukan seperti itu, tapi dengan cara kekeluargaan. Mungkin lebih ke caranya ya, secara kekeluargaan. Kemudian koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu berbentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh pengembangnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nanti kalau ada pertanyaan siapa yang dijuluki dengan julukan Bapak Koperasi Indonesia, jawabannya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama. Jadi usahanya dilakukan secara bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Kemudian ada koperasi yang lain, yaitu koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Kemudian ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Kemudian ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau disingkat dengan KUD ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi koperasi tadi adalah kita simpulkan ya, usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan untungnya nanti juga dinikmati secara bersama-sama dan dijalankan juga secara bersama-sama dengan asas kekeluargaan, seperti itu ya. Nah, tadi masih ingat tentang apa yang kita pelajari tadi? Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang hak,
dan kewajiban. Ini Ustaz kembali dulu ke materi kita yang pertama tadi. Pertama tadi kita bahas tentang hak dan kewajiban. Kita ulang lagi, hak tadi adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan. Nah, sesuatu yang bisa kita dapatkan, yang tidak harus kita dapatkan sebenarnya. Sesuatu yang bisa kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ulang lagi, hak tadi adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kemudian tadi ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Ada beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri. Contohnya tadi ada pertanian, perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Nah, ini adalah dikelola secara sendiri. Kemudian kalau mau usahanya menjadi lebih besar bisa dijalankan secara berkelompok. Nah, yang pertama tadi ada firma, minimal 2 orang ya bekerja sama. Ini biasanya firma ini bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian kalau dia mau lebih besar bisa membentuk ke CV, nah atau persekutuan komanditer. Nah ini ingat tadi ada yang aktif, ada sekutu yang aktif, ada sekutu yang pasif. Sekutu tadi kelompok atau teman atau orang ya, seperti itu ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif dia yang berperan sebagai investor, dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Jadi yang pasif dia hanya ngasih modal aja, sedangkan yang aktif tadi dia modal dan berperan dalam pengelolaan secara langsung. Kemudian ada PT, yaitu perseroan terbatas. Ini modalnya berupa dari saham ya. Nah, ini banyak nih biasanya maksudnya dikerjakan juga secara kelompok. Banyak investornya biasanya atau ya penanam modalnya. Kemudian ada BUMN. BUMN tadi adalah badan usaha milik negara yang modalnya sebagian atau seluruhnya dari negara. Nah, contohnya BUMN itu seperti Pertamina, kemudian ada banyak sih sebenarnya. Nanti bisa di browsing di internet ya. Ada Pertamina, ada Garuda juga BUMN, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada juga BUMD. Modalnya BUMD itu adalah dari daerah. Nah, karena sesuai sama namanya ya, badan usaha milik daerah. Sebagian besar atau semuanya modalnya dari daerah. Contohnya apa? Contohnya adalah PDAM atau perusahaan daerah air minum. Nah, kemudian ada koperasi. Koperasi ada banyak dari jenisnya ya. Nah, yang pertama ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha tadi yang lengkap semuanya ya. Biasanya ada di KUD atau koperasi unit desa. Oke, mungkin itu saja dulu materi yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.